Perkenalkan, nama saya Diva, umur 24 tahun. Di sini sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Magelang. Saya usahanya yaitu beternak entok, khususnya entok jumbo. Alamat di Dusun Bercak, Desa Blondo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Untuk farm saya namanya Kandang Mbah Sio. Awal ceritanya saya terjun di dunia unggas ini, khususnya entok jumbo ini, malah awalnya saya beternak ayam. Untuk entoknya ini tadinya fungsinya itu buat makan sisa-sisa makanan yang jatuh di ayam tersebut. Tapi untuk lambat laun ayamnya itu saya kurang cocok, soalnya dari segi pertumbuhannya kan bagus entok. Jadinya untuk ayamnya saya off kan, ganti full entok semua. Tahun 2024 awal untuk ayamnya. Kemudian untuk fokus di entok itu tahun 2024 pertengahan. Jam perkuliahan sebagai mahasiswa kan tidak bisa full kayak dulu pas SMA. Awalnya saya beternak entok ini kan untuk mengisi waktu luang tersebut, juga untuk menambah uang jajan. Belajarnya belajar sendiri sama otodidak, lihat-lihat di YouTube, kemudian sharing-sharing dengan peternak lain juga. Kenapa saya memilih entok jumbo dan tidak coba entok-entok yang lain ataupun kayak entok lokal ataupun kelas biasa? Saya memilih entok jumbo itu karena yang pertama itu pertumbuhan dari entok jumbo itu paling pesat dari jenis-jenis entok lainnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk makannya itu lebih sedikit, jadinya makannya sedikit, pertumbuhannya bagus untuk entok jumbo itu. Kemudian yang ketiga itu kan kalau entoknya besar kan lebih puas buat meliharanya. Di kandang saya untuk kelasnya itu ada dua kelas. Yang pertama yaitu kelas yang buat hobi, kemudian yang kedua yang kelas ekonomis ataupun kelas daging. Untuk yang membedakan kan kelas hobi kan di sini saya ada kriteria, yaitu untuk yang pejantan itu minimal di panjang 100 cm ataupun 1 meter. Kemudian yang betina itu minimal 80 cm. Untuk targetnya buat para penghobi dan nanti bisa difungsikan untuk di kelas kontes. Untuk yang kelas ekonomis ataupun kelas daging, yang penting untuk kelas itu gede, jadinya tidak menuntut panjang, dan dari harga juga lebih murah yang untuk kelas daging. Soalnya kan di sini saya fokus untuk breeding. Harga itu untuk anakan ataupun minti, untuk yang kelas biasa maupun daging itu range dari harga 25.000 per ekor. Jadinya kan lebih ekonomis banget. Dan untuk yang kelas hobi itu minimal 50.000 untuk yang kelas hobi. Untuk perawatan dibagi menjadi dua kalau di saya. Yang kelas hobi untuk perawatannya ada sendiri, untuk yang kelas daging itu ada sendiri. Yang pertama yaitu untuk kelas yang hobi dulu. Untuk perawatan harian itu makan itu sehari sekali. Jadinya kan saya sebagai mahasiswa ya bisa ditinggal-tinggal juga, diusahakan sesepuluh mungkin. Untuk yang kedua ya kan untuk kelas pedaging, perawatannya kan kebetulan yang merawat ibu saya. Itu untuk makannya sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Kita ke yang kelas hobi dulu ya. Untuk pakannya kan di sini saya menggunakan pakan kering. Jadinya sekali bikin pakan itu langsung 22 kilo, bisa digunakan ya seminggu bisa. Komposisinya itu terdiri dari katul, jagung, sama konsentrat petelur 144. Kemudian yang satunya itu kan yang kelas daging. Untuk kelas daging kan untuk harganya relatif sedikit, jadinya untuk makan itu diusahakan kos pakannya yang sengirit mungkin ataupun yang semurah mungkin. Ini kan karena yang melihara ibu saya. Kemudian untuk makannya itu berupa dari sisa-sisa rumah tangga, kemudian bisa menggunakan sayuran sekitar, itu bisa dari kangkung yang bisa ditanam biasa, kemudian daun kates. Untuk itu sangat irit untuk yang kelas ekonomis. Pencegahan penyakit di kandang saya itu yang pertama itu dari sistem kekebalan entoknya dengan menggunakan ramuan-ramuan herbal. Bisa menggunakan jahe, kemudian kencur, temulawak, bawang putih, itu di blender jadikan satu, dikasih untuk minumnya, itu untuk menambah imun di entoknya. Kemudian yang kedua itu penyakit untuk entok yang dari luar, itu bisa mungkin kalau untuk pelihara entok diusahakan untuk ngambil bibitnya itu diusahakan dari sesama peternak. Kemudian
usahakan kandang usahakan juga tertutup, jangan ada kayak ayam-ayam liar masuk juga, itu kan bisa menimbulkan penyakit juga. Yang terakhir itu yang paling bagus itu dengan vaksinasi, itu dari Minty itu bisa menggunakan vaksin tetes, dan untuk yang di indukan bisa menggunakan vaksin suntik, itu biasa digunakan 3 bulan sekali. Produktivitas entok sendiri itu jumlah telurnya itu sebenarnya tergantung indukannya. Untuk yang kelas entok jumbo itu biasanya itu ada entok jumbo yang betinanya itu yang bertelurnya sedikit, dan ada juga yang bertelurnya banyak. Tapi untuk rata-rata itu kurang lebih ada 13 butir ya standarnya. Nanti untuk daya menetasnya itu paling ya 90%-an, paling untuk 13 butir itu yang menetas bisa 10, tapi kadang juga menetas semua juga bisa. Telur menetas itu butuh waktu 30 hari. Tapi untuk jarak antara betina habis ngeram terus menetas kemudian bertelur lagi itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Tergantung kualitas betinanya juga. Ada yang 2 minggu langsung bisa bertelur lagi, ada yang sampai 3 minggu. Tapi untuk bagus-bagusnya itu yang cepat-cepatnya itu 10 hari itu bisa produksi lagi. Untuk sistem kandang ya, ada yang sistem kandang sekatan itu diisi 1 jantan 5 betina. Kemudian ada yang koloni untuk entok jumbo kelas ekonomisnya itu diisi 5 jantan 20 betina. Tapi untuk ngawinnya itu alami, jadinya jantan nanti mencari betina yang udah birahi langsung dikawin. Dan untuk ngeramnya dengan menggunakan ram alami, soalnya nyari yang mudahnya. 1 tahun itu untuk produksi kan sebenarnya 2 bulan sekali mesti ada anakan ya, paling ya untuk setahun itu mengeluarkan 6 tetesan. Untuk pembesaran entok ya dibagi menjadi 2, yaitu untuk pembesaran yang kelas hobi, kemudian yang pembesaran kelas pedaging. Nah, untuk pembesaran yang kelas hobi itu diusahakan untuk pakan semaksimal mungkin agar pertumbuhan entok itu bisa maksimal. Bisa menggunakan pakan full pabrik ditambah dengan mineral maupun kalsium dan vitamin biar untuk pertumbuhan entok itu bagus. Jadi kalau pertumbuhan bagus kan bisa panjang maksimal, ini puas untuk pemeliharanya. Tapi yang kelas ekonomis maupun daging itu awalnya itu kalau bisa 1 bulan full pakan pabrik biar pertumbuhan bisa maksimal, yaitu untuk membentuk dari badannya entok sendiri itu biar nafsu makannya untuk kemudian harinya lebih bagus. Tapi yang untuk kelas ekonomis maupun daging itu kalau udah 1 bulan ke atas diusahakan bisa menggunakan campuran pakan alternatif biar tidak terlalu boros. Soalnya kan dari segi harga beda, dari kualitas induknya maupun gennya kan beda, soalnya ya target pemasarannya beda juga. Saya untuk pemasaran itu menggunakan sosial media, platform YouTube maupun TikTok maupun Facebook, kemudian dari tetangga-tetangga. Tapi kalau semisal kualitas entok bagus itu biasanya nggak terlalu pusing buat pemasaran, soalnya udah pada banyak yang nanyain sendiri. Pembeli ini rata-rata masih lokal Magelang, tapi ya tidak menutup kemungkinan itu yang dari luar Magelang itu pernah ngambil juga. Ada yang dari Sleman, Jogja, kemudian dari Purworejo, Temanggung, Boyolali, ya sekitar Magelang pernah beli di saya juga. Kalau di saya ini kan sistemnya kan masih sistem breeding, jadinya kebanyakan saya jual Minty, yaitu minimal dari umur 1 minggu. Tapi yo kadang juga main pembesaran beberapa. Saya biasa jual itu usia 4 bulan, yaitu di pejantan muda maupun betina muda, di Jemoko maupun Dere. Di sini untuk harga yang paling tinggi itu saya pernah jual jantan itu 1 juta lebih dan betina 1 juta lebih juga. Itu yang untuk skala penghobi. Nah, untuk yang skala pedaging itu ya paling cuma jantan 200, betina 150. Itu untuk yang kelas daging. Perawatan kandang biar tidak bau ini kan banyak yang mengeluhkan kalau peternak entok itu wah mesti kandangnya bau. Sebenarnya kriterianya itu yang penting kalau kandang tidak bau itu bisa menggunakan prebiotik bakteri pengurai. Nah itu bisa disemprot di sekeliling kandang biar kotoran entok itu bisa langsung terurai dengan bakteri baik tersebut. Nah itu bisa meminimalisir agar kandang tidak bau.
kriteria kandang yang bagus buat beternak entok ini khususnya untuk yang indukan terutama itu yang penting itu ada petarangan yang buat nelur entoknya, kemudian yang kedua itu ada tempat yang buat neduh, jadinya kalau hujan tidak basahan untuk yang buat neduh entoknya, dan buat yang ngeramnya itu tidak kebasahan. Yang ketiga itu tambahan kolam, soalnya kan entok unggas air, jadinya itu butuh mandi buat melembabkan telurnya. Entok ini kan terkenalnya ini pakannya boros, itu yang kayak pemula-pemula jadi ragu untuk beternak entok itu pandangannya itu untuk entok itu makannya banyak, tapi itu sebenarnya tergantung dari nutrisi yang dalam pakannya itu. Jadinya kalau pakannya bagus, entok itu justru makannya sedikit, soalnya untuk nutrisi yang dibutuhkan untuk entoknya itu udah mencukupi. Tapi kalau menggunakan pakan-pakan alternatif itu diusahakan porsinya dibanyakin sekalian, soalnya untuk pakan-pakan alternatif kayak sayuran kan banyak seratnya, jadinya itu kalau untuk mencerah terlalu banyak serat kan masih kurang, jadinya untuk entok itu hawane banyak makan, jadinya itu bisa ditambah yang banyak lah, biar nutrisi yang dibutuhkan di entoknya itu tetap bisa mencukupi. Kendala beternak entok itu paling kalau yang tidak menggunakan pakan alternatif, terutama kalau pas pakan naik itu ya agak pusing itu, sama cuaca. Sebenarnya kan entok unggas yang tahan terhadap hujan maupun panas, sebenarnya kan entok tahan tersebut, tapi kan untuk diminti kan masih riskan, terutama awal yang baru netas itu kan dari segi cuaca kan sangat berpengaruh dari kesehatan mintinya. Ada juga yang kendala itu virus sih mas, mata biru itu terutama, tapi kan masih bisa ditanggulangin itu ya dari selektif kalau penambahan materi, kemudian selektif tempat buat beternaknya diusahakan ketutup, sama dengan vaksinasi yang tadi saya jelaskan. Untuk rencana ke depan kan saya mau mencoba jumbo tapi yang tidak full putih. Sekarang kan mayoritas untuk jumbo itu warnanya kan putih. Nah, ini saya baru mencetak itu jumbo yang warna, bisa warnanya hitam, putih hitam, warna kelabu, biar para peternak itu tidak bosan untuk melihara entok jumbo, tapi ya tetap mempertahankan kualitas dari spek entoknya juga. Yang muda-muda, terutama kayak saya ini, kalau bisa itu ya kalau ada lahan ya beternak, jadinya bisa menambah penghasilan itu bisa banyak, dan untuk mengisi waktu luang yang positif intinya. Sekarang kan untuk anak-anak muda itu pada adu gengsi lah, kalau bisa jangan lah untuk saya, biar enak ke depannya. Kalau ada teman-teman yang mau cari mintian maupun materi breeding, baik dari kelas penghobi maupun kelas daging maupun ekonomisan, nanti bisa hubungin saya di nomor 0896 7329 1342. Kalau mau datang ke sini langsung, beralamat di Dusun Bercak, Desa Blundo, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya jangan sungkan buat beternak.